Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa mawalah. Ikhwah, saudara-saudaraku, mitra JIC di mana saja antum berada, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini Jumat kita di sorban umat, obrolan seputar umat. Alhamdulillah Allah takdirkan kembali mengudara untuk hadir ke hadapan media mitra JIC sekalian. Tiada lain dalam rangka silaturahim dan watawassabil haq, watawassabil sabar, watawassabil marhamah. Dan untuk kemajuan kita semua, dan alhamdulillah pada hari ini selalu tetap disiarkan di radio JIC 107.7 FM, radio Suara Peradaban Islam, yang disiarkan langsung di Pusat Bisnis Lantai Dasar Jakarta Islamic Center Jakarta. Maka alhamdulillah mari sama-sama kita awali dengan selalu memanjatkan segala puja, puji dan rasa syukur kita yang setinggi-tingginya tentunya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Itu menjadi karunia untuk kita manfaatkan betul untuk beribadah. Kita manfaatkan betul untuk selalu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Apapun aktivitas kita, maka aktivitas itu kita niatkan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pun kita mari berselawat dan bersalam kepada junjungan alam baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kepada pengikutnya hingga akhir kelak. Mitra JIC di mana saja antum berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Maka pada kesempatan hari ini 17 Desember 2021 kita di Sorban Umat, seputar obrolan umat akan membahas tentang korelasi takwa dengan penegakan syariah. Mitra JIC sekalian, sebelum hari ini, sebelumnya kami sudah sebarkan flyer ini bahwa kita akan mengudara pada hari ini. Dan ternyata saat bicara syariah sudah ada yang menanggapi, Ustaz. Ya. Nah, gimana tanggapannya? Nanti kita dengarkan dari mitra JIC sekalian. Bagi yang ingin bertanya langsung nanti bisa kirim ke link Facebook kami dan bisa juga WA kepada kami. Dan alhamdulillah pada hari ini kita mengundang Ustadz Jawaruddin SAG. Gimana, Ustaz? Alhamdulillah. Di tengah kesibukannya, ya. Beliau ini kita udah ketahui bersama, ya, bergelut di dunia pendidikan dan sampai sekarang sudah menjadi kepala sekolah. Ya. Mudah-mudahan nanti kita doakan suatu saat akan menjadi Menteri Pendidikan. Masya Allah. Ya, nanti kalau saya jadi presidennya. Amin, amin. Ya, baik mitra JIC, langsung saja kita dengarkan penjelasan dari guru kita Al-Mukarram Ustadz Jawaruddin yang insya Allah beliau akan menyampaikan kepada kita korelasi takwa, ya, hubungan takwa dengan penegakan syariah. Wah, kalau udah dengar syariah, kayaknya di perjalanan ke sini Ustadz itu banyak, itu udah tertulis pelang-pelang syariah. Bank syariah. Ya. Tabungan saya sekarang ke bank syariah, Ustadz. Kalau Gadai ada. Gadai syariah juga ada. Semuanya yang berkaitan dengan syariah. Ya, baik. Tafadhol Ustadz, saya persilakan untuk memaparkan hal-hal seperti yang tadi sudah kita sampaikan kaitan dengan takwa dengan syariah. Tafadhol. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihit tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu
wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yakdzibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu at-Tirmidzi. Alhamdulillah, saya kira itulah ungkapan yang terbaik untuk kita ucapkan di kesempatan kali ini dan di kesempatan lain tentunya, karena kita yakin dan percaya bahwa sekecil apapun aktivitas yang kita jalani, yang kita jalankan, tentu semua itu atas limpahan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus tentunya nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan sehingga kita mampu melakukan aktivitas. Semoga segenap aktivitas yang kita lakukan itu tercatat sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Amin. Selanjutnya, selawat teriring salam tentu senantiasa kita limpahkan, kita curahkan kepada uswah hasanah, kepada teladan sepanjang zaman, sepanjang masa, dialah baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan kepada seluruh umatnya, bil khusus kepada kita insyaallah, yang mudah-mudahan tetap konsisten, tetap istiqomah hingga akhir hayat kita dalam menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dan melanjutkan misi risalahnya tentunya hingga akhir hayat kita, mudah-mudahan, sehingga dengan demikian kita layak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mitra JIC di mana saja antum berada, alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang ini kembali berjumpa. Kami doakan mudah-mudahan kita semua, bil khusus kepada Ahina Ustadz Hasan Nasir selaku host kita ini, ya, amin, amin. Semoga senantiasa sehat, amin, ya, amin. diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mitra JIC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang takwa sesungguhnya bukan hal yang baru, bukan hal yang tabu, bukan hal yang masih mengawang-awang barangkali di pikiran kita, karena itu sesuatu yang sudah familiar, ya. Bahkan setiap minimal 1 pekan sekali di hari Jumat para khotib senantiasa mengingatkan, mari meningkatkan iman dan takwa, ya. Ya, jadi sesuatu yang biasa sebenarnya. Karena biasanya itu kemudian terkadang kita tidak fokus, tidak menganggap hal biasa karena sudah biasa, gitu ya. Nah, sehingga takwa itu seolah-olah hanya menjadi slogan, ya, menjadi ungkapan kata-kata sekedar menggugurkan rukun dari Jumat, tanpa ditelusuri lebih jauh. Karena bicara tentang meningkatkan takwa seharusnya kan ada ukurannya. Betul. Apa ukurannya kalau takwa itu meningkat? Nah itu jadi jadi sesuatu yang perlu kita bincangkan. Di sisi lain, ketika kita bicara tentang takwa dari berbagai macam definisi yang ada, ya, tentu semua mengarah, semua merujuk kepada satu definisi kaul ulama yang sudah menjadi kesepakatan bahwa takwa itu adalah al-imtitsalu fi awamirihi wa jitinabun nawahi, bahkan ada yang menambahkan sirra wa alaniyah. Jadi sebuah sikap, sebuah tindakan yang berupaya menjalankan perintah, ya, menjauhi larangan, tentu perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan dia sembunyi-sembunyi sendiri atau di tengah keramaian, ya. Maka Rasul menyatakan ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah di mana saja kalian berada, mau di tengah keramaian, mau di tengah kesunyian, ya.
di kantor, di rumah, di mana saja tetap harus menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, apa yang ending dari pernyataan ini sesungguhnya semua merujuk ya, jadi dari berbagai macam definisi semua merujuk kepada satu titik. Titiknya adalah apa? Titiknya adalah melaksanakan perintah menjauhi larangan. Ya. Artinya apa? Artinya takwa tidak bisa dipisahkan dengan aturan. Ya, yang hari ini ya seolah-olah menjadi tabu. Ya, apa itu? Syariat. Ya, syariat Allah Subhanahu wa taala. Tentu semuanya merujuk kepada yang ada di dalam Quran dan Sunnah dan hadis-hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika kita bicara tentang takwa maka tidak bisa dipisahkan dari penegakan syariah. Nonsen kita bicara takwa membentuk pribadi muttaqin tapi sementara tidak mengakui eksistensi aturan Allah. Karena sesungguhnya takwa itu implementasi dari akidah, dari keyakinan. Apa implementasinya? Yaitu syariat, aturan-aturan Allah yang termaktub dalam dinul Islam. Ya, itu. Maka kemudian wajar dan pantas sekali kalau ketika Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jadi orang yang bertakwa itu haram untuk meninggal sebelum dia menjadi muslim. Ya, menjadi muslim, memastikan dirinya menjadi muslim, menjadi orang yang taat. Ya, taat kepada apa? Tentu taat kepada syariat Allah, yaitu syariat dalam dinul Islam. Nah, ini yang perlu kita hubungkan, perlu kita korelasikan sehingga takwa itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Ya, takwa itu terintegral kepada seluruh sendi-sendi ajaran Islam, baik dalam aspek akidah, aspek syariah, aspek muamalah, akhlak dan seterusnya. Ya, itu yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita kembangkan dalam bentuk diskusi-diskusi dan lain sebagainya, sehingga takwa tidak menjadi sesuatu yang mengawang-awang, tidak jelas mau didudukkan di mana, mau diukurnya dengan cara apa dan lain sebagainya. Saya kira itu sebagai pengantar, Ustadz ya. Mungkin lebih lanjut kita bisa dialog-dialog ya, sehingga wacana kita bisa lebih berkembang. Demikian sementara. Ya, baik. Mitra JIC, alhamdulillah luar biasa apa yang sudah dipaparkan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Jawaruddin, bahwa ternyata saat kita menjadi orang yang bertakwa dan itu menjadi perintah buat kita, apalagi kalau Ramadan kan Ustaz. Iya, betul. Ya, agar saum kita itu menjadi orang bertakwa. Ternyata itu harus tidak bisa dipisahkan dengan syariah. Betul. Artinya saat ingin menjalankan menegakkan syariah, paling tidak kita juga harus memahami kita harus sebagai orang bertakwa. Iya. Gitu. Nah, maka terkadang gini Ustaz. Tadi yang Ustaz sampaikan dalam definisi umum itu udah sering kita dengar. Iya, itu umum. Itu udah sering gitu. Bahkan itu jadi sesuatu yang karena udah sering, aduh kayak biasa aja gitu ya. Padahal itu luar biasa kan. Betul. Ya. Sehingga terkesan hanya sebatas normatif gitu. Iya. Nah, maka saya ingin minta penjelasan Ustadz. Sepertinya kan itu nggak konkret dengan aplikasi. Nah, gimana konkretnya? Iya. Ya, dengan aplikasi kehidupan kita gitu. Iya. Jadi sebelum ke situ ya, saya menarik nih. Jadi biasanya memang sesuatu yang sudah biasa itu akhirnya menjadi kebiasaan sehingga kadang-kadang kita tidak fokus. Ya, ilustrasinya mungkin begini. Ketika orang baru pertama kali datang ke Baitullah, iya katanya begitu. Pergi haji. Itu kan takjub, menangis, histeris dan lain sebagainya karena baru. Ya. Tapi ketika dia sudah berulang kali 1, 2, 3, akhirnya terbiasa saja, nggak ada pengaruh, nggak ada perasaan apa-apa, nggak seperti pada awalnya. Nah, ini mungkin juga yang menjadi problem ketika kita mendengar istilah takwa, gitu. Baik. Nah, terkait dengan bagaimana sesungguhnya agar supaya takwa itu membumi ya. Membumi, jadi tidak mengawang-awang. Ya, membumi, nyata, konkret. Nah, terkait dengan itu maka
ya tadi bahwa mengukur tingkat atau derajat takwa seseorang itu ya tentu harus diukur sejauh mana dia mampu menjalankan syariat, menjalankan aturan-aturan Allah ya yang termaktub dalam Quran maupun Sunnah. Ya. Jadi ukurannya itu sederhananya. Jadi sejauh mana dia mampu menjalankan syariat Allah. Nah, syariat berbicara tentang syariat tentu bukan sesuatu yang spesifik hanya berkaitan dengan hal-hal yang berbau fikih dan lain sebagainya. Biasanya kan konotasinya begitu. Atau atau misalnya ekstrimnya hari ini ketika orang menyebut syariah itu seolah-olah konotasinya langsung kepada hukum positif. Potong tangan dan lain sebagainya, rajam dan lain sebagainya. Tentu bukan itu. Tapi syariat itu menyangkut seluruh hal-hal yang ada dalam dinul Islam, dalam agama Islam. Nah, tentu bukan hanya hal-hal tertentu. Oleh karena itu, tadi kembali kepada bahwa mengukur derajat peningkatan atau progres ketakwaan seseorang itu akan dilihat sejauh mana dia mampu menjalankan syariat Allah. Dalam seluruh hal ya, dalam seluruh dimensinya tentunya. Bukan hanya tertentu. Nah itu mungkin. Karena itu menarik misalnya pernyataan Ustadz Anan Hattaqi. Ya, saya kira pemirsa sudah tahu lah siapa beliau. Ketika beliau ditanya dalam sebuah forum, Ustadz apa itu takwa? Dia hanya menjawab sami'na wa ata'na. Takwa itu ya dengar dan taat. Ya, dengar dan taat. Itulah implementasi takwa sesungguhnya. Sejauh mana kita mentaati, sejauh mana kita taat, sejauh mana kita patuh, sejauh mana kita mendengar, ya itulah ukurannya di situ. Ya, ada sebuah nih tadi saya membacakan salah satu firman Allah ya, tepatnya di surat Al-Ahzab di ayat ke-36. Ayat 33. Itu itu kan asbabul nuzulnya. Itu kan menceritakan tentang dua sahabat yang bertikai. Jadi bertikai dalam hal pengairan, ya ladang. Ya kalau kita sawah lah. Jadi ada pengairan, kemudian bertikai. Ya bertikai soal pengairan tadi. Ke ladangnya. Nah, ke ladangnya. Ya, saya lupa namanya siapa ya, tapi itu diceritakan. Nah, katakanlah si A dan si B. Si A ini kemudian datang kepada mereka berdua bersepakat untuk datang kepada Rasul. Ya, untuk mencari keadilan. Ya, sehingga keadilan itu tidak berdasarkan versi masing-masing. Dikembalikan kepada ulil amri. Mereka datang berdua kepada Rasul. Kemudian berceritalah keduanya. Dari hasil cerita itu kemudian Rasul menyatakan yang benar A. Diputuskan seperti itu. Tetapi rupanya setelah keluar dari bilik Rasul, dari rumah Rasul, masih belum kelar nih urusan. Ya, si B merasa tidak adil ini. Ya. Maka kemudian bersepakat lagi untuk mencari keadilan. Ya, datanglah kepada Abu Bakar As-Siddiq yang terkenal sebagai orang yang bijaksana. Yang benar. Ya, yang benar. Setelah datang ke Abu Bakar, kemudian setelah mereka menceritakan perihalnya, Abu Bakar berkata, apa yang diputuskan Rasul? Yang diputuskan saya yang benar, yang A ini. Ya, maka itulah yang harus diikuti, kata Abu Bakar. Nah, selesai, rupanya keluar dari tempat Abu Bakar, belum kelar juga urusan ini. Datang lagi kepada sepakat kita datang ke Umar. Karena Umar orangnya tegas. Nah, dia datang kepada Umar, kemudian Umar bertanya, kamu sudah datang kemana aja? Sudah datang ke Rasul, sudah datang ke Abu Bakar. Kemudian apa kesimpulannya? Kesimpulannya saya yang benar, yang A ini. Kemudian Umar bin Khattab menghunuskan pedangnya. Karena ketegasannya lah. Artinya ukurannya itu, ukuran derajat takwa itu di situ. Sejauh mana kita taat, sejauh mana kita mendengar, sejauh mana kita taat. Ketika kita tidak taat kepada apa yang diputuskan Allah dan Rasulnya, maka ya kita akan termasuk orang yang sesat dengan sesat senyata-nyatanya. Ya, Allah berfirman tadi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa makana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ya. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki ya yang mukmin dan perempuan yang mukmin. Ya. Ini perlu dicatat ini. Ya, artinya mukmin atau mukminah atau iman itu menjadi landasan. Ya. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan, ada pilihan lain. Ada alternatif lain. Menurutnya dia. Menurut hawahunya. Bagi mereka tentang urusan mereka. Ya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Sekarang kita lihat Ustaz, berapa banyak di antara kita, di antara kaum muslimin, sudah jelas Allah menetapkan riba haram, jual beli halal. Ustaz, mandang ke saya kayaknya. Masya Allah. Ini problem kita hari ini. Bagaimana kita berharap mendapatkan predikat takwa, sementara kita masih bergelimang kepada pelanggaran aturan. Ya. Habis gini Ustaz. Gimana? Aturan itu dibuat untuk dilanggar. Masya Allah. Ini diksi yang sesat, menyesatkan. Astagfirullah. Ya. Itu satu contoh, baru satu contoh, belum lagi yang lain. Betapa banyak aturan-aturan Allah yang sudah jelas, sudah sepakat, ya bukan hal-hal yang sifatnya perlu penafsiran, ya. Karena syariat itu sesungguhnya sesuatu yang sudah pasti, sudah pasti, tidak ada perdebatan di dalamnya, sudah pasti. Ya, tadi saya contohkan, tidak ada ulama satupun yang menolak bahwa riba itu haram dan jual beli itu halal. Tetapi betapa banyak di antara kita yang masih bergelimang di dunia itu, di sisi itu. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik tentunya. Betul. Nah, jadi kembali bahwa sekali lagi derajat ketakwaan itu ya diukur dari sejauh mana kita mampu menjalankan syariat Allah. Dalam dimensi yang luas tentunya, bukan hanya dalam dimensi yang khusus. Ya. Itu saya kira Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Tadi Ustaz nyampein kaitan dengan itulah problem kita. Betul. Takwa itu terkesan hanya urusan pribadi. Nah itu betul. Nah bagaimana menurut Ustaz? Lebih luas daripada pribadi. Iya, kalau ini juga sebenarnya yang menjadi dilema kita hari ini, ketika takwa itu hanya dikonotasikan upaya untuk membangun kualitas pribadi. Soleh sendiri. Padahal ketika kita bicara takwa, coba lihat bahasa dalam Al-Quran ya, firman Allah itu. Dalam surat Ali Imran kalau tidak salah ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yakdzibun. Al-A'raf Ustaz. Al-A'raf ya, Al-A'raf ayat. Ya. Nah, itu kan menarik sesungguhnya. Bahwa Allah bicara di situ bukan dalam konteks pribadi, tapi sebuah qaryah, sebuah kampung peradaban, sebuah ya mungkin bisa juga sebuah negara, bisa ya. Jadi itu bicara bukan pribadi. Maka takwa itu tidak bisa dibangun hanya berdasarkan pribadi masing-masing, tapi dia terkait dengan ya apa yang kita sebut dalam Islam itu disebut dengan istilah qiyadah. Qiyadah itu kepemimpinan. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia terkait dengan kepemimpinan. Maka pemimpin bertanggung jawab bagaimana menjadikan rakyatnya menjadi pribadi yang bertakwa. Karena ini akan berpengaruh kepada pengaruh secara luas kepada alam, kepada fenomena lingkungan, fenomena sosial dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau mau mengundang keberkahan, jadikan warga itu menjadi pribadi yang bertakwa. Gitu konsepnya. Konsepnya sebenarnya seperti itu. Jadi salah ketika misalnya secara pribadi warga atau masyarakat atau kaum muslimin didorong untuk menjadi pribadi muttaqin, tapi sementara tidak diayomi dengan sebuah kepemimpinan yang menjaga kualitas ketakwaan masing-masing. Jadi ini
terkait. Makanya saya katakan tadi bahwa takwa itu sesuatu yang integral, bukan berdiri sendiri sebagaimana yang kita pahami hari ini. Ya, apalagi tadi terpisah dengan syariat. Ini pernyataan yang saya kira perlu diluruskan. Kita mungkin sering mendengar ada istilah begini, saya mah muslim, tapi saya mah tidak setuju dengan syariat Islam. Luar biasa itu. Iya. Iya. Ada ungkapan gitu, Ustaz? Ada, Ustaz. Saya mah muslim, saya mah taat, tapi saya mah kayaknya kalau bicara hukum Islam, aduh ntar dulu deh. Ya. Jadi kalau penerapan hukum Islam itu gimana sih, Ustaz? Kenapa? Kenapa begitu? Karena konotasi yang muncul ketika bicara tentang syariat Islam itu yang bicara tentang merajam, membunuh dan lain sebagainya. Jadi monster seolah-olah. Dia tidak melihat betapa ketika Islam berkuasa, ketika Islam dimerdekakan oleh Rasul di kota Mekah, tidak ada darah yang tertumpah. Coba bayangkan itu. Tidak ada setetes darah pun. Bahkan yang tadinya menjadi musuh, Rasul menjadikan jaminan siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sofyan selamat. Luar biasa. Artinya bukan sesuatu yang momok. Dan bicara tentang hukum positif, ya itu kan bukan sesuatu yang ujuk-ujuk jadi. Ada proses yang mengawali itu. Nah ini yang kadang-kadang kita hanya melihat ujungnya, tidak melihat prosesnya. Ya, suatu ketika bisa saja orang yang tadinya dalam praduga tak bersalah dia bisa dihukum raja misalnya, tapi karena dia dalam prosesnya kemudian memang memberikan peluang untuk dia bisa dibebaskan, bisa bebas. Ya. Orang mencuri misalnya harus potong tangan, tapi kalau dia mencurinya karena memang kelaparan, karena memang negara tidak menjamin dia, maka bisa dibebaskan, bahkan pimpinannya bisa kena hukuman. Makanya kenapa Sayyidina Umar ya karena begitu khawatirnya terhadap kepemimpinannya, sampai-sampai dia ketika ada warganya yang tidak makan, dia membawa sendiri gandum itu. Karena dia merasa bahwa ini tanggung jawab dia. Nggak dapat kartu gitu. Jadi itu ya luar biasa kan. Nah, jadi itu ya saya kira ya. Jadi sekali lagi bahwa ketika kita bicara takwa, maka tidak bisa dilepaskan dari bingkai syariat. Jadi terintegral di situ. Ya. Justru dengan syariat itu justru mengamankan. Jadi tidak ada lagi orang yang takut hartanya dimalingin. Betul. Tidak ada lagi. Luar biasa. Baik Ustadz, ini ada yang bertanya nih Ustadz. Oke. Sebelum kita lanjut, dari teman-teman ini ada yang bertanya kaitan dengan apa yang kita bahas. Pertanyaannya dari pertama, ini dari Pibugra Jak. Pibugra. Pinjam buku gratis. Oh, Masya Allah. Komunitas ya? Iya, komunitas. Alhamdulillah bisa hadir. Tanya Ustadz, takwa, tawadu, sebagian melihatnya adem ayem di ritual. Jadi miskin, kumel, begitu Ustadz. Nah bagaimana terkait dengan literasi Ustadz? Masya Allah, luar biasa. Ini juga termasuk problemnya yang perlu diluruskan. Betul. Jadi takwa itu terkesannya kumel, dekil, adanya di pojok-pojokan masjid, berhalwat sendirian dan seterusnya, meninggalkan dunia. Kayaknya takwa itu nggak pantas pakai jas. Iya, uzlah. Ini nih jangan-jangan karena saya pakai jas ya. Masya Allah. Ya, oke. Jadi tentu itu harus diluruskan. Ya. Jadi Muhammad Iqbal, penyair terkenal dari India India ya, dia pernah ditanya tentang apa itu uzlah. Ya, menurut beliau uzlah itu datang ke pasar, datang ke keramaian, tapi dia tetap menjaga
identitas dirinya, tetap Menjaga menjadi syariah pribadi tadi. mutakin, pribadi bertakwa. Itulah takwa. Jadi takwa bukan bersembunyi. Itu mah lari dari kenyataan namanya. Ya. Iya, Saya khawatir nanti kalau pandangan seperti itu akan terjadi kisah kedua dari Nabi Yunus. Karena lari dari tanggung jawab ditelan ikan. Ya. Iya. Nah, jadi sekali lagi bahwa takwa itu terkait dengan pelaksanaan hubungan kita, ya, interaksi kita dengan Allah maupun dengan sesama manusia, bahkan seluruh dengan alam. Iya. Jadi dimensinya sangat luas, ya. Bukan hanya bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan Allah, ya, tapi juga bagaimana menjaga hubungan sosial kemasyarakatan kita. Betul. Ya, tanggung jawab kita di tengah-tengah masyarakat. Ya. Justru ukuran hubungan kita dengan Allah juga bisa ditentukan dari hubungan terhadap sesama manusia. Ya. Contoh misalnya ini. Kenapa ukuran sholat yang benar itu tasya wal munkar? Iya. Aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, bicara tentang fasya dan mungkar itu kan bicara tentang dimensi sosial. Iya. Ya, bukan hanya tentang hubungan terhadap Allah. Vertikal. Ya, vertikal tapi horizontal. Iya. Jadi tetap tanggung jawab sosial harus menjadi bagian dari bangunan takwa yang harus kita bangun. Jadi jangan lari dari kenyataan. Nanti kalau begitu berpikirnya begini. Udahlah biarin orang lain mah, yang penting saya selamat. Nah itu kan kalau dulu ada istilah, mohon maaf istilahnya Egy Sujana itu waktu itu. Jadi ada istilah di aktivis itu onane spiritual. Apa arti maknanya? Maknanya itu ya asik sendiri, nyaman sendiri, enak sendiri, nggak berbagi, nggak peduli. Nah itu. Apalagi kita bicara tentang penegakan syariah. Betul. Ya itu nggak bisa sendirian. Ya itu. Bagaimana tadi Ustadz bacakan walau anhalal qura amanu wattaqau ya. Jadi luar biasa ini ketakwaan ini pengaruhnya pada hablum minallah hablum minannas. Betul. Jadi itu yang harus dijaga. Nah, ini ada lagi Ustadz. Ini dari Onif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ketika ketakwaan itu tidak dilandasi dengan akidah dan iman? Wah, iya. Dimana ketakwaan itu harus ditegakkan dan dijalankan. Betul. Nah, itu gimana? Oke, saya ingin menegaskan melalui forum ini bahwa takwa itu hanya milik orang beriman. Tidak ada takwa di luar orang beriman. Ya. Itu udah pakemnya Ustaz ya? Itu pakemnya begitu, ya. Allah berfirman, "Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min." Ya, tekanannya wa huwa mu'min. Fa yadkhulunal jannah hayatan thayyibah. Dan seterusnya banyak kita ada beberapa ayat itu yang menjelaskan tentang itu bahwa siapa saja di antara kita baik laki maupun perempuan berbuat amal soleh. Nah, ini juga amal soleh ini harus dikembangkan ini karena amal soleh itu kesannya cuma memberi sedekah. Padahal amal itu dalam bahasa Arab itu aktivitas, pekerjaan, kegiatan. Jadi siapapun yang melakukan kegiatan, melakukan aktivitas sepanjang itu dalam koridor dia beriman kepada Allah dan ditujukan hanya kepada Allah, maka menjadi amalan soleh. Nah, takarannya apa? Takarannya standarnya itu iman. Ketika dia tidak beriman tidak terhitung. Sebesar apapun kebaikan yang dilakukan, ya hanya hukum umum, hukum universal. Oh dia baik, ya dia dermawan. Tapi apakah kemudian menjadi amalan soleh? Bagi kita jelas takarannya. Bukan sesuatu yang bersifat keras ya. Jangan sampai nanti itu dihukumi ke situ lagi. Umat Islam berarti memonopoli sendiri di surga. Ya memang itu doktrin agama kita seperti itu. Ya. Jadi yang bisa dijamin amalannya diterima, yang bisa dijamin masuk surga, yang bisa dijamin diberikan kehidupan yang baik, orang beriman. Syaratnya ya? Syaratnya beriman dulu. Nah, apalagi bicara dalam konteks takwa. Ya. Jadi takwa itu
Makanya saya katakan tadi, takwa ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Iya. Karena kalau hanya bahasanya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Iya, Ini apa nih? Perintah dan larangan mana? Kan gitu. iya, Cangkolannya istilahnya ya. Betul. Cantelannya kemana cantelannya? Iya. Karena larangan, menjalankan perintah, menjauhi larangan itu kan bisa berlaku umum. Dalam adat istiadat ada. Iya. Ya, dalam sosial kemasyarakatan ya ada, dalam hukum-hukum normatif ada. Iya. Apakah semua ini bisa dikategorikan takwa? Cantelannya kemana? Cantelannya kemana? Harus jelas cantelannya. Itu penting ya. Iya. Sehingga bisa diukur. Betul. Kalau umum maka pasti akan berbeda antara saya dari Sulawesi ya. Antara ukuran adat Bugis dengan adat adat Betawi, adat Batak misalnya pasti berbeda-beda. Nah, kalau mau mengukur baik dan buruknya ya, menjalankan perintah menjauhi larangan berdasarkan tradisi akan sangat bias. Iya. Gitu. Tapi kalau ukurannya Allah, Rasul, ulil amri itu pakemnya udah jelas. Gitu. Makanya para sahabat-sahabat Nabi kita lihat ada orang kaya, orang miskin, golongan apa saya, orang. Betul. Tapi semuanya bisa terayomi gitu. Iya, betul. Dengan ketakwaan itu. Betul. Jadi keliru ketika kita bicara tentang takwa, tapi melepaskan dari dimensi yang lain. Iya. Apalagi dari dimensi landasan. Kan akidah itu menjadi landasannya. Ya, menjadi landasannya, menjadi dasarnya, pondasinya. Begitu, Ustaz. Ya, jadi jelas saat kita bicara takwa itu nggak berdiri sendiri, tapi dia melalui proses tahapan yang landasi tadi dengan keimanan. Iya. Dan saat kita bicara takwa itu tidak bisa dengan kesendirian. Betul. Pasti berhubungan dengan tak lepas daripada syariah tadi. Dan saat menegakkan syariah, takwaan nggak bisa sendiri. Iya. Nggak boleh sendiri. Iya. Karena surga itu begitu luas, Ustaz. Oh iya. Jangan jadi coupling sendiri. Gak enak juga kan gak ada temennya. Iya. Nah, ini pertanyaan Ustaz, ada lagi nih. Takwa tidak terhubung dengan sepertinya takwa itu kan tadi takwa sepertinya ada yang memahami tidak terhubung dengan akidah syariah, muamalah dan hal-hal lain gitu. Sepertinya dia tadi tadi tidak berdiri sendiri gitu. Apa merasa berdiri sendiri saja gitu. Nah, bagaimana ini tadi Ustaz? Terutama muamalah nih Ustaz. Luar biasa. Kalau kita bicara yang besar kan secara umum kan ini kan harusnya 100% lah. Betul. Ya, seluruh aspek kehidupan kita. Iya. Sekarang yang mudah yang sering berhubungan dengan kita muamalah nih Ustaz. Kaitan mungkin juga dengan saya ekonomi. mau bicara muamalah itu kan sesungguhnya lebih kepada ibadah yang ghairu mahdo ya. Ibadah-ibadah yang memang tidak ada ditentukan pakamnya seperti apa. Iya. Dan itu biasanya dikembalikan kepada umat, kepada kita umat Islam. Sepanjang itu tidak menyelisihi dari Allah dan Rasul, maka itu dibenarkan. Bingkainya tetap di situ. Nah, bicara muamalah kan bukan hanya bicara tentang hubungan terhadap sesama muslim, tapi juga terhadap sesama non muslim, bahkan terhadap alam semesta dan sekitarnya. Karena itu mohon maaf misalnya ya, ketika kita dalam hubungan sosial kemasyarakatan, terkadang kita terjebak kepada background keyakinan. Apa yang saya maksud? Biasanya berimbas kepada sikap. Wah, bukan muslim, maka perlakuannya beda. Ya, tanda kutip ya. Ini dari sisi kemanusiaan. Ya, karena kalau dari sisi kemanusiaan itu sama, perlakuannya harus sama. Jadi bukan berarti karena kemudian dia kafir atau dia bukan muslim, kemudian misalnya ketika dia butuh pertolongan kita tidak tolong. Atau ketika misalnya ketika kita bekerja kemudian bukan pada seorang muslim kemudian kita boleh berlaku curang, tentu tidak. Ya, justru disitulah akan terukur sejauh mana tingkat ketaatan kita terhadap syariat Allah, karena syariat Allah tidak memberikan ruang untuk itu. Ada contoh menarik misalnya gini, ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib pulang dari perang, ya
ini populer ya. Iya. Kemudian baju besinya ditanggalkan Iya. di satu tempat. Hasil setelah itu dia baru sadar bahwa bajunya hilang. Dijemur lah ya. Nah, lagi dijemur lah istilahnya ya. Iya. Nah, suatu ketika dia berpapasan dengan seorang Yahudi. Dia menggunakan baju Sayyidina Ali dan dia yakin betul bahwa itu baju dia. Ya. Nah, kemudian terjadi perdebatan, akhirnya sepakat untuk datang ke pengadilan. Tanda kutip ya, ini pengadilan Islam ya. Ya, bukan pengadilan hari ini. Mohon maaf. Dia datang ke pengadilan ya. Kemudian ketika dalam persidangan bla 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 bla, Sayyidina Ali tidak mampu menghadirkan saksi bahwa itu punya dia. Akhirnya pengadilan memenangkan sang Yahudi. Padahal apa statusnya? Sahabat Nabi, orang yang terdekat Nabi, orang yang memperjuangkan Islam, orang yang memperjuangkan nasib orang-orang Yahudi di Madinah ketika itu kan. Bahkan dia seorang khalifah. Coba bisa dikalahkan di pengadilan. Ya, yang pengadilan itu di bawah kekuasaan dia. Luar biasa. Coba andaikan hari ini terjadi. Ya, saya baru berandai karena ya. Jadi Coba. Islam itu indah gitu. Wah, luar biasa. Coba bayangkan itu. Ya. Dimenangkan, tapi apa? Karena sikapnya yang demikian, Yahudi luntur keimanannya, memeluk Islam akhirnya kan. Ya. Bagaimana juga perlakuan Rasul yang menyuapi nenek-nenek Yahudi, yang tiap hari memaki, tiap hari mendoakan yang buruk. Tapi akhirnya luar biasa. Ini kan luar biasa ya. Pokoknya Islam keren lah. Nggak ada lagi yang keren selain Islam. Iya. Baik, jadi nggak bisa dipisahkan. Jangan karena beda keyakinan kemudian kita beda sikap ya. Tanda kutip ya dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Gitu. Padahal Islam mengajarkan rahmatan lil alamin. Oh iya. Kepada semuanya. Nah, saya kira itulah sebenarnya makna dari Islam rahmatan lil alamin. Gitu. Jadi Islam mengayomi. Islam hadir itu mengamankan semuanya, mensejahterakan semuanya, mengadilkan semuanya. Berarti bagaimana nih Ustaz? Iman dan takwa itu agar selalu terjaga. Wah, ini closingnya saya kira. Justru dari apa yang saya sampaikan sebenarnya kan berawal dari kegalauan. Bahwa hari ini sebagian kita ini terjebak kepada pemaknaan yang tidak sempurna, tidak lengkap. Ya, kenapa tidak lengkap? Berawal dari pemahaman. Ya, makanya beberapa waktu lalu ada saya lihat kajiannya tentang hijratul fikri ya. Nah, itu sebenarnya startnya dari situ. Bagaimana kita mau merubah sebuah paradigma kalau otaknya nggak benar? Jadi otaknya dulu dibenerin, hijratul fikri dulu. Nah, hijratul fikri dibenahi, tentu prosesnya tidak bisa sehari dua hari, tidak bisa hanya bicara hijratul fikri di sini. Tapi sementara hanya di sini, tidak ada tindak lanjut, harus ada follow up. Ya, karena itulah yang dimaksud dengan kajian. Harus dikaji. Islam itu kan penuh teori. Ya, bukan cuma sekedar praktek. Problem kita hari ini, problem umat Islam ini umumnya begitu, dikenalkan hal-hal yang sifatnya langsung praktek. Tapi teorinya tidak dikenalkan. Contoh, ketika kita masih kecil dulu, kan ngomong, sholat. Tapi kita tidak diperkenalkan, kenapa harus sholat? Ya, makanya wajar kalau Bimbo bilang, nyanyian Bimbo itu, ada anak bertanya kepada bapaknya, gitu kan? Ya, itu kan sebenarnya ungkapan dari keprihatinan bahwa agama ini sesuatu yang sifatnya logis, bukan dogma. Ya, jadi jangan merintah tapi sementara teorinya tidak disampaikan. Oleh itu kenapa Rasul ketika di Mekah yang dibina itu imannya, keyakinannya, bukan hal yang sifatnya ibadah mahdoh. Sholat. Sementara nggak ngerti sholat, kenapa sih harus sholat? Ya, nah ini oleh karena itu sekali lagi, karena Islam itu
penuh dengan teori-teori, Iya. maka harus dipelajari mau nggak mau. Jadi, nah prosesnya tadi hijratul fikri itu harus dibangun. Dibangunnya gimana caranya? Ya dengan taklim, ya, Ngaji dengan gitu. tilawah. Oh. Iya, tidak bisa hanya sekedar mendengarkan seperti ini kan cuma beberapa menit, Iya, 1 jam ya, 1 jam kurang lah, ya. Itu pun kemana-mana kan. Tapi kalau di taklim kan fokus, Iya, membahas apa misalnya, Pembahasan ya, Quran, tentang Quran, bahas tentang apa. Nah itu kan fokus, lebih fokus. Jadi dari situ harus kita memulai, ya. Hari ini kan udahlah kita malas membaca, kita, ya. Ustaz. Iya kita, ya. Jangan bilang lu kali ya, karena gitu. Artinya saya menggambarkan secara umum. Secara umum kita begitu, ya. Malas membaca, malas membuka buku, apalagi dengan kemajuan teknologi hari ini, ya. Iya. Jadi kalau kata Gubernur DKI itu daya baca ada, tapi kemauan membaca kurang, ya. Dayanya ada. Buktinya WA banyak dibaca. WA, tapi WA aja kalau panjang-panjang langsung di skip. Pengalaman pribadi apa sih? Masya Allah. Nggak, jadi saya kira tetap kita harus kembali kepada Iqra. Kuncinya di situ. Kalau kita tidak membaca, tidak mengasah otak, kita tidak akan pernah tahu Islam itu seperti apa. Karena yang kelihatan nanti di permukaan aja. Makanya kenapa hari ini orang fobi dengan syariat Islam? Karena dia melihat ujungnya. Betul. Tidak melihat prosesnya. Bagaimana proses penegakan syariat itu harus dijalankan. Bukan itu, yang dilihat cuma di Aceh orang dicambuk. Tapi kena prosesnya itu nggak ditayangkan kan? Betul. Nah itu yang jadi problem kita hari ini, problem umat secara umum. Saya kira begitu, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Jadi jelas mitra JC sekalian, saat kita berharap ingin meraih surganya Allah baik di dunia dan di akhirat nanti, salah satu syarat yang tadi Ustaz sampaikan adalah kita harus beriman. Iya. Dan iman ini tidak cukup, maka harus dibuktikan sampai kepada ketakwaan. Dan saat kita beriman dan bertakwa, itu berdampak yang luar biasa bagi diri, keluarga, lingkungan, alam ini semua. Namun itu harus diproses tadi saja. Harus diproses dan prosesnya kita harus mengikuti dengan tahap-tahapan. Iya. Kadang-kadang malas juga sih Ustaz. Itu. Ya. Tempat saya Ustaz ngadain pengajian subuh. Pernah ngadain habis maghrib. Awalnya rame. Iya. Kesononya jamaahnya juga udah mulai mungkin ya walau tempat lain ya. Aduh. Ya memang gimana menjaga ketahanan ini juga yang harus menjadi perhatian bagi para DKM, bagi pengurus masjid, bagi pengurus musola atau pengurus komunitas muslim. Hari ini tidak bisa proses pembinaan itu dilakukan dengan pola-pola tradisional. Jadi harus mengikuti tren, mengikuti perkembangan, ya. Nah, ini kan saya kira bagian dari proses perkembangan itu. Iya, memang ini untuk meraih sebagai suara peradaban Islam. Betul. Ya, jadi harus dimodifikasi, inovasi dari pengurus. Ya, kalau pernah dengar ada masjid nol saldo ya? Saldo 0. Ya, 0% ya. Bahkan ada lagi yang menggagas minus luar biasa. Artinya kan dia mampu memberikan pelayanan sehingga orang itu tertarik. Jangan sampai masjid baru jam berapa udah dikunci. Ya, ketika digunakan untuk pengajian, lampu dimatiin. Ya, AC ya bagaimana orang mau betah? Gitu. Kalau perlu bikin kajian itu fasilitas mendukung. Suplai makanan jalan, ada reward, ya. Siapa yang hadir sekian, rewardnya ada, pasti orang juga tertarik. Iya. Jadi jangan hanya bicara. Terutama juga narasumbernya seperti Ustaz. Nauzubillah. Ya. Jadi itu jadi harus dilihat dari berbagai sisi, ya. Apalagi kesan kalau mau taklim itu harus pakai baju koko, harus pakai peci. Itu mah zaman innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Gitu Ustaz ya. Iya. Insyaallah. Ya,
Baik mitra JIC di mana saja antum berada, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah di penghujung agenda kita pada sorban umat ini ya. Semoga apa yang sudah kita obrolkan bahwa kita benar-benar Allah pilih dan Allah kuatkan, Allah jaga bahwa kita benar-benar menjadi diri-diri yang beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya. Iya. Bahkan cuman pribadi dan bukan hanya pribadi tapi juga keluarga. Betul. Istri dan anak kita yang berpengaruh kepada lingkungan. Betul, Ya. betul. Dan kita tidak tergoyahkan dengan kondisi apapun. Betul, Ya. betul. Karena kita selalu dijaga dengan melalui proses majelis taklim tadi Ustaz, ya. Insya Allah. Karena di situ kita diajarkan selalu hanya ingat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah akan memberikan karunia-Nya Iya. kepada kita semua ya. Karena ini janji Allah dan Allah selalu menepati janjinya. Iya. Ya. Nah, maka bagaimana biar kita menjaga ketakwaan? Tadi salah satunya Ustadz sudah memberikan closingnya, solusinya. Kita harus ikuti majelis taklim. Iya. Insya Allah Ustadz kita di sini Amin. juga sorban umat dan Oh, juga iya, program yang lain ada untuk kopi darat. Oh, alhamdulillah. Iya. Kopi darat sambil ngopi di darat. Oh, Masya Allah. Jadi kita offline langsung ketemu sama narasumber-narasumber. Ya, jadi pendengar itu, Iya. mitra itu bisa datang ya? Bisa datang ke studio, bisa kemari. Nanti Amin, kita buat amin. agenda. Ya. Insya Allah. Mau di live kan juga bisa, insya Allah. Iya. Karena memang tidak lain kita ingin mengharapkan karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui media yang ada yang tersedia di sini. Amin. Ya, sebelum diakhiri mungkin Ustadz ada yang mau disampaikan kepada. Saya coba kamu kasih hashtagnya aja. Oh iya, Hashtagnya itu takwa sami'na wa ta'na. Alhamdulillah. Ya, baik. Saudara-saudaraku, mitra JIC di mana saja antum berada, alhamdulillah tadi sudah menjadi pegangan buat kita. Takwa itu sami'na wa ta'na. Ya. Saat ini kita jalankan, maka lihat pembuktiannya. Lihat apa yang terjadi akan Allah berikan kepada kita semua. Insyaallah. Baik, alhamdulillah terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Jawaruddin yang sudah memberikan penguatan penjelasan kepada kita semua. Ini hanya teori Ustadz ya. Masya Allah. Semoga ini Pembuktiannya kembali ke masing-masing. Bukan hanya sebatas teori, tapi harus kita buktikan Iya. dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Bahwa apa yang disampaikan oleh guru kita, apa yang disampaikan Allah dalam Quran dan contohkan Rasulullah itu benar adanya, maka nggak boleh ragu sedikit pun. Al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ini saja yang bisa kita obrolkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita doakan semoga para mitra JIC selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan sama-sama kita dibahagiakan di dunia dan di akhirat. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada mitra JIC yang sudah tadi aktif di link Facebook kami. Ya. Mohon maaf tadi kami belum sempat bacakan semuanya. Oh iya. Karena memang agak banyak juga ini. Terbatas ya. Iya, karena terbatas. Insya Allah nanti ada kesempatan yang lain. Ya, dan mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan kami karena tak luput daripada kekurangan dan kesalahan sebagai manusia. Maka mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf atas segala khilafan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.